Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas materi distribusi peluang variabel acak. Materi ini adalah materi matematika minat kelas 12 semester 2. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi teman yang belum, masih ditunggu ya. Variabel acak adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel suatu percobaan. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar atau huruf kapital, misalnya X besar, Y besar, Z besar. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X kecil, Y kecil, Z kecil. Sebagai contoh, Mas Boy menikah dengan Mbak Cantik dan mereka memiliki 3 orang anak. Variabel acak X didefinisikan banyaknya anak laki-laki Mas Boy dan Mbak Cantik. Di sini tidak harus anak laki-laki, tetapi bisa juga variabel acak X banyaknya anak perempuan Mas Boy dan Mbak Cantik. Kemungkinan anak Mas Boy dan Mbak Cantik ini bisa teman-teman cermati di sini. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Bisa dilihat di sini. Ketiga anak Mas Boy kemungkinannya ini ada 8. Variabel acak yang didefinisikan adalah banyaknya anak laki-laki, maka kita lihat di sini anak laki-lakinya 0, berarti semuanya perempuan. Jika banyaknya anak laki-laki 1, maka titik sampelnya bisa teman-teman lihat di sini. L-nya 1 sehingga PPL, PLP dan LPP. Banyak anak laki-laki 2, maka di sini laki-lakinya 2, LLP, LPL, dan PLL. Kemudian yang terakhir di sini banyak anak laki-laki, ini 3, sehingga titik sampelnya adalah LLL. Jika ada yang bertanya, apakah di sini sampai angka 4? Teman-teman cermati di sini, anak Mas Boy dan Mbak Cantik itu hanya 3. Kalau 4, nanti yang 1 siapa coba? X besar menyatakan variabel acaknya. X besar itu adalah 0, 1, 2, 3. Sedangkan X kecil menyatakan nilai variabel acaknya. X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Kita lanjutkan distribusi peluang variabel acak. Variabel acak ini dibagi 2, yaitu diskrit dan kontinu. Variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung, nilainya berupa bilangan bulat. Sebagai contoh, X besar tadi sudah kita ulas, banyaknya anak laki-laki Mas Boy dan Mbak Cantik. Sedangkan variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur, nilainya berupa bilangan real. Contohnya, A besar ini adalah hasil pengukuran berat badan. Perhatikan contoh berikut, masih sama, yaitu Mas Boy yang menikah dengan Mbak Cantik. Mereka memiliki 3 anak. Variabel acak X didefinisikan banyaknya anak laki-laki Mas Boy dan Mbak Cantik. Kemungkinan banyak anak laki-laki dari Mas Boy dan Mbak Cantik bisa teman-teman cermati di sini. Tadi sudah kita bahas. NS yaitu 2 pangkat 3. 2 di sini ini adalah kemungkinan anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan 3 ini adalah banyaknya anak Mas Boy dan Mbak Cantik, yaitu NS sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika banyaknya anak laki-laki sama dengan 0, maka teman-teman cermati di sini titik sampel itu PPP. Dengan demikian F0 sama dengan P, X besar sama dengan 0 bisa kita cari dengan menggunakan rumus NA per NS. NA ini adalah banyaknya titik sampel, sedangkan NS di sini adalah 8.
Dengan demikian, Px besar sama dengan 0 sama dengan 1, ini ada 1, per 8, ini adalah NS. Kita tulis di sini. Dengan cara yang sama, peluang banyaknya anak laki-laki sama dengan 1. Teman-teman cermati di sini. 1, 2, 3, titik sampelnya ada 3. Maka kita bisa dengan mudah menentukan Px sama dengan 1 itu sama dengan 3 per 8. 8-nya adalah NS. Kita tulis di sini 3 per 8. Peluang banyak anak laki-lakinya itu 2. Maka titik sampelnya ini juga 3, di sini 3. Maka kita tentukan Px sama dengan 2 itu sama dengan 3 per 8. Kita tulis di sini 3 per 8. Yang terakhir, peluang banyak anak laki-laki sama dengan 3. Di sini bisa teman-teman cermati. Titik sampelnya itu 1. Dengan demikian, Px sama dengan 3 sama dengan 1 per 8. Kita tulis di sini. Tabel inilah yang disebut distribusi peluang variabel acak. Menyatakan distribusi peluang variabel acak. Contoh masih sama, Mas Boy menikah dengan Mbak Cantik. Mereka memiliki 3 orang anak. Cara menyatakan distribusi peluang variabel acak yang pertama dengan menggunakan tabel. Tinggal kita tulis saja tadi. Kemudian yang kedua, ini dinyatakan dengan fungsi. Bisa teman-teman cermati di sini. Fx sama dengan 1 per 8 untuk x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Fx sama dengan 3 per 8, bisa lihat di sini, untuk x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Sedangkan untuk x yang lain, ini Fx sama dengan 0. Ini wajib ditulis karena untuk memastikan ternyata tidak ada x yang lain yang ada di sini. Yang ketiga, cara menyatakan distribusi peluang variabel acak dengan menggunakan grafik. Tinggal kita gambar saja grafiknya. Untuk x sama dengan 0, nilai Fx itu adalah 1 per 8. Kemudian untuk x sama dengan 1, Fx itu 3 per 8. Jika x-nya 2, Fx itu juga 3 per 8, dan yang terakhir untuk x sama dengan 3, Fx sama dengan 1 per 8. Sifat-sifat peluang nilai-nilai variabel acak diskrit. Perlu teman-teman cermati di sini, nilai peluang selalu kurang dari sama dengan 1. Bisa teman-teman cermati di sini, nilai Fx ini kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan 0. Kemudian jumlah semua Fx itu sama dengan 1. Jika kita perhatikan, maka ini kalau kita jumlahkan, maka hasilnya 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1, yaitu 8 per 8 sama dengan 1. Kita lanjutkan beberapa contoh. Yang pertama, 2 buah dadu dilambungkan sekali. Jika X besar menyatakan pasangan kedua mata dadu yang terlihat berjumlah prima, tentukan distribusi peluang variabel acak X. Variabel acak X didefinisikan banyaknya pasangan kedua mata dadu yang terlihat berjumlah prima. Jumlah kedua mata dadu prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11. Mengapa Bu kok tidak ada angka 13 di sini? Jelas kan tidak mungkin 13? Karena jumlah mata dadu itu paling banyak 12.
Kemungkinan banyak pasangan kedua mata dadu yang terlihat berjumlah prima, bisa teman-teman cermati di sini. Jika berjumlah 2, maka yang mungkin yaitu 1 berpasangan dengan 1. Titik sampelnya di sini ini adalah 1. Kemudian jumlah 3, titik sampelnya di sini 2. Yang berjumlah 5 bisa teman-teman cermati, titik sampelnya ini banyaknya ada 4. Yang berjumlah 7, maka banyaknya titik sampel di sini kita hitung yaitu 6. Dan yang berjumlah 11, titik sampelnya ada 2. Banyaknya ruang sampel, banyaknya mata dadu ini adalah 6, banyaknya dadu itu 2, berarti 6 pangkat 2 sama dengan 36. Peluang kejadian A kita gunakan rumus NA dibagi NS. Dengan demikian, maka kita bisa menentukan PX sama dengan 2, ini adalah 1 dibagi 36. 1 di sini ini adalah NA, kemudian NS itu 36. Ini 1 dibagi 36, di sini adalah NS. Dengan cara yang sama, PX sama dengan 3, maka hasilnya 2 dibagi 36. 36 ini adalah NS, disederhanakan 1/18. Untuk X sama dengan 5, tinggal kita masukkan 4 dibagi 36, yaitu 1/9. Dengan cara yang sama, untuk X sama dengan 7, berarti 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. Yang terakhir, untuk X sama dengan 11, maka di sini 2 dibagi 36 sama dengan 1/18. Distribusi peluang variabel acak X bisa kita tulis sebagai berikut. Untuk X sama dengan 2, maka Fx itu 1/36. Kemudian untuk X sama dengan 3, 1/18 kita tulis di sini. Untuk X sama dengan 5, hasilnya 1/9, kita letakkan di sini. Untuk X sama dengan 7, maka Fx itu 1/6. Untuk X sama dengan 11, Fx sama dengan 1/18. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Sebuah kantong berisi 4 kelereng merah dan 6 kelereng biru. Dari kantong diambil 2 kelereng secara berurutan. Setelah 1 kelereng diambil, kelereng tidak dikembalikan lagi. Jika Y besar menyatakan banyak kelereng merah yang terambil, tentukan distribusi peluang variabel acak Y. Cara menyelesaikan, variabel acak Y besar didefinisikan banyaknya kelereng merah yang terambil. Banyak kelereng merah ada 4. Banyak kelereng biru ini ada 6. Dengan demikian, jumlah kelereng ada 4 ditambah 6 yaitu 10. Nilai-nilai Y adalah 0, 1, dan 2. Peluang nilai-nilai Y dihitung dengan cara sebagai berikut. Peluang banyak kelereng merah sama dengan 0 bisa ditulis F0 sama dengan, teman-teman juga bisa menulis P besar, Y besar sama dengan 0 sama dengan PBB. Artinya kelereng merah ini tidak ada, yang terambil kedua-duanya adalah kelereng biru. PY besar sama dengan 0 sama dengan peluang pengambilan pertama itu kelereng biru dikalikan
peluang pengambilan kedua kelereng biru. Tinggal kita selesaikan peluang biru yang pertama itu 6/10. Karena banyaknya kelereng biru itu ada 6, jumlah kelereng itu 10, dikalikan peluang terambil kelereng biru yang kedua. Karena tadi tidak dikembalikan, maka berkurang 1, 6 dikurangi 1 yaitu 5, dibagi 10 dikurangi 1 karena kelereng tidak dikembalikan yaitu 9. Kita sederhanakan, diperoleh F0 sama dengan 1/3. Dengan cara yang sama, peluang banyak kelereng merah sama dengan 1, ditulis F kecil 1 sama dengan P Y besar sama dengan 1 sama dengan P MB atau PBM. Karena di sini ini atau, maka peluang masing-masing ini tinggal kita tambah. P Y besar sama dengan 1 sama dengan PM dikalikan PB ditambah PB dikalikan PM. Artinya pada pengambilan pertama ini terambil kelereng merah dikalikan pada pengambilan kedua terambil kelereng biru ditambah pengambilan pertama terambil kelereng biru dan pengambilan yang kedua terambil kelereng merah. Tinggal kita selesaikan. Peluang merah yang pertama yaitu 4 dibagi 10 dikalikan peluang biru pada pengambilan yang kedua yaitu 6 dibagi, karena kelereng yang pertama tidak dikembalikan maka ini berkurang 1 yaitu 9, ditambah peluang biru yang pertama yaitu 6 dibagi 10 dikalikan peluang merah pada pengambilan kedua yaitu 4 dibagi 10 dikurangi 1 yaitu 9. F kecil 1 sama dengan 4/15 ditambah 4/15 sama dengan 8/15. Peluang banyak kelereng merah sama dengan 2, kita tulis F kecil 2 sama dengan P Y besar sama dengan 2 sama dengan peluang merah. Tinggal kita selesaikan. P Y besar sama dengan 2 sama dengan peluang terambil kelereng merah pada pengambilan pertama dikalikan peluang terambil kelereng merah pada pengambilan yang kedua sama dengan peluang merah yang pertama yaitu 4/10 dikalikan peluang pengambilan kelereng merah yang kedua yaitu 4 dikurangi 1, 3 dibagi 10 dikurangi 1 yaitu 9. Tinggal kita selesaikan, diperoleh F kecil 2 sama dengan 2/15. Distribusi peluang variabel acak Y ditulis sebagai berikut. Jika Y sama dengan 0, maka F0 tinggal kita tulis yaitu 1/3. Untuk Y sama dengan 1, maka nilai F1 itu 8/15. Sedangkan untuk Y sama dengan 2, maka nilai F2 sama dengan 2/15. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.